Selamat pagi Gereja Baptis Indonesia Efrata dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, minggu terakhir di bulan Mei ini, kita bersama-sama bertemu kembali dalam kasih karya Tuhan yang luar biasa. Kita tetap di rumah, stay at home, oleh karena kita ingin bersama-sama menjaga supaya tidak tertular dan juga tidak menularkan virus corona yang sekarang ini sedang berada di mana-mana. Saya percaya dengan pimpinan Tuhan, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata selalu diberkati, disertai, dan dipimpin Tuhan senantiasa. Shalom, maju Gereja Efrata, haleluya. Pada pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, oleh karena pagi hari ini adalah pagi yang istimewa. Kalau minggu yang kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sedang merayakan satu hari yaitu turunnya Roh Kudus, atau sering kita sebut sebagai hari Pentakosta. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, menyerahkan semua ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan kuasa kasih karya Tuhan yang luar biasa indah, sehingga kami bersama-sama ingin beribadah, berbakti, walaupun tetap di rumah. Kami ingin memuliakan nama Tuhan beserta dengan keluarga kami. Berkati kami, sertai kami, pimpin Tuhan kami dengan kuasa anugerah-Mu, sehingga kami diberkati dengan kuasa anugerah dan pimpinan kasih karya Tuhan yang luar biasa indah. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu akan memberkati kami, Tuhan akan memberkati kami sebagai orang yang mendengar firman. Tuhan memberkati kami sebagai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sebagai orang yang mengimani firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati kami sebagai orang yang melakukan firman itu di dalam setiap langkah hidup kami. Dan terlebih lagi, biarlah kami juga menjadi orang yang membagikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah firman-Mu akan berfungsi seperti pedang yang bermata dua, mengenai hamba-Mu yang membawa firman dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Efrata yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar luar biasa, karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan lakukan bagi kami semua, termasuk di dalam menggenapi kebenaran firman Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firga dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pagi hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Ada beberapa hari raya umat Kristiani yang sering kita rayakan dengan besar adalah hari Natal dan hari Paskah. Tapi selain itu ada hari raya kenaikan Tuhan Yesus dan juga hari raya Pentakosta. Apakah itu hari raya Pentakosta? Ada dua arti dari hari raya Pentakosta. Kalau kita melihat Pentakosta berarti hari ke-50. Sebab jatuhnya adalah 50 hari setelah Paskah. Pentakosta mempunyai dua makna dalam Perjanjian Lama. Makna sejarahnya adalah memperingati turunnya atau pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Makna yang kedua adalah makna pertanian. Bagi orang Israel pada waktu itu saatnya membawa berkas-berkas pertama kepada Tuhan. Dengan setiap keluarga membawa 2 buah roti sebagai persembahan kepada Tuhan dari hasil tanah yang pertama atau sebagai buah sulung. Jadi menurut Perjanjian Lama, Pentakosta sangat berarti karena hari Pentakosta itu adalah diperingati sebagai turunnya Taurat Tuhan di Gunung Sinai dan juga sebagai lambang pembawa berkat yang terbaik, yaitu membawa hasil panen yang terbaik untuk Tuhan, hasil tuaian yang terbaik untuk Tuhan, yang biasanya disebut dengan buah sulung. Lalu bagaimana dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru juga mempunyai dua makna. Yang pertama, hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Seperti minggu yang lalu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, yang mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu memiliki kuasa. Dan itu dinanti-nantikan oleh para murid-murid Tuhan. Makna yang pertama adalah makna turunnya Roh Kudus yang dinantikan. Makna yang kedua adalah makna tuaian, di mana pada hari Pentakosta itu 3.000 jiwa bertobat, 3.000 jiwa menerima pertobatan yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada kebangunan rohani dalam Pentakosta. Ada jiwa-jiwa yang diserahkan di dalam Pentakosta. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam Pentakosta. Karena itu adalah tuaian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, lalu apa intinya dalam Pentakosta? Apa yang menjadi inti dalam Pentakosta? Pada pagi hari ini kita akan belajar ada sekitar 5 inti dalam Pentakosta yang kita pelajari. Yang pertama, inti dalam Pentakosta adalah kuasa yang diberikan untuk melakukan semuanya itu adalah berasal dari Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang keempat, pasal yang kedua, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Jadi kemampuan mereka untuk bersaksi, kemampuan mereka untuk berkata-kata, kemampuan mereka untuk memberitakan, itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ketika kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus, maka kita diberi kemampuan untuk mengata-ngatakan. Apakah kita diberi kemampuan untuk berkata-kata, bahkan kepada orang-orang yang pada waktu itu belum dikenal oleh para murid Tuhan. Yang kedua, apa inti dari Pentakosta? Yang kedua, dia berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa
lain. Apa maksudnya bahasa-bahasa lain? Kadang-kadang kita mengatakan wah bahasa-bahasa lain adalah bahasa-bahasa roh. Bahasa-bahasa lain adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi ketika kita belajar dalam Pentakosta, sebetulnya bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain. Walaupun para rasul itu tidak mengetahui apa yang dikatakannya kepada mereka itu. Firman Tuhan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Lalu waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata-kata, bukankah mereka itu adalah orang Galilea? Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi dari sini kita melihat ketika kita bersaksi, kita dimampukan untuk berkata-kata dengan bahasa orang yang dimengerti. Ketika kita berkata-kata dengan orang yang pintar, kita mungkin pakai bahasa-bahasa intelek. Ketika kita berkata-kata dengan orang yang kurang berpendidikan, kita memakai bahasa-bahasa yang biasa. Ketika kita berkata-kata dengan anak-anak, kita memakai bahasa anak-anak. Itu adalah bahasa yang mereka ketahui. Itu adalah bahasa-bahasa yang mereka pahami. Dan itu adalah pemberitaan Injil kepada mereka. Yang ketiga, inti dari Pentakosta adalah mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini berarti bahwa dibutuhkan sikap kontekstualitas. Kita berkata-kata sesuai dengan konteksnya. Kita berkata-kata sesuai dengan kondisinya. Kita berkata-kata sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Rasul-rasul berbicara dengan konteks yang dimengerti oleh orang-orang itu. Dan akhirnya Injil disampaikan. Yang keempat, apa inti dari Pentakosta? Pada ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta atau orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Yang keempat, Pentakosta ini adalah tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, bukan tentang kita, bukan tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah yang paling besar dalam hidup kita? Perbuatan Allah yang paling besar dalam hidup kita adalah Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, sehingga Ia rela turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib di Golgota untuk menebus kita, manusia yang berdosa, supaya kita tidak dihukum tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu perbuatan besar Allah yang kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum pernah mendengar cerita tentang Injil Tuhan. Dan yang terakhir, inti dari Pentakosta adalah ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang kelima, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mengapa dikatakan mabuk? Kata mabuk mempunyai arti banyak hal. Kata mabuk itu mempunyai arti dipengaruhi, dikuasai. Kalau kita mabuk oleh anggur, maka kita dikuasai oleh anggur. Kalau kita mabuk oleh sesuatu hal, umpamanya kita mabuk kesenangan, kita sedang mabuk drama Korea, wah kita dipengaruhi drama Korea. Kita sedang mabuk untuk K-pop, kita seneng K-pop luar biasa. Kita sedang mabuk sesuatu hal, kita seneng itu sesuatu sampai mempengaruhi hidup kita.
Dan para rasul pada waktu itu sedang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 18 berkata seperti ini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Gereja Baptis Indonesia Efrata. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk oleh anggur disandingkan dengan penuh dengan roh. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai pengaruh. Ketika kita mabuk oleh anggur, kita dipengaruhi oleh anggur. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh roh, maka kita dikuasai, dipengaruhi oleh roh yang ada di dalam kehidupan kita. Keluarga Gereja Baptis Indonesia Efrata, hari ini kita sedang merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah di mana Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita. Hari Pentakosta mempunyai inti bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa berkata-kata kepada orang lain. Hari Pentakosta diberikan supaya kita memulai dapat berkata-kata sesuai dengan konteksnya ketika kita berbicara masalah Injil. Hari Pentakosta memberikan penenganan bahwa supaya kita masing-masing mendengar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan hari Pentakosta yang diberitakan adalah perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan hari Pentakosta di mana saatnya kita dipengaruhi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Selamat memperingati hari Pentakosta. Selamat menjadi saksi Tuhan. Selamat dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Karena kita percaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, maka hidup kita dipimpin, dituntun dengan kuasa anugerahnya yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan menyerahkan firman Tuhan ini di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dalam kami merayakan hari Pentakosta ini dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa. Sehingga kami menjadi saksi Tuhan. Walaupun kami penuh dengan keterbatasan karena ada social distancing, physical distancing. Tetapi kami percaya ketika Tuhan menyatakan itu kepada kami boleh memberitakan itu kepada orang-orang lain walaupun kami penuh dengan keterbatasan. Jadikan kami saksi-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberkati jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Efrata dengan pimpinan tuntunan-Mu yang luar biasa indah. Berkati dalam pekerjaannya, sawah ladangnya, ternaknya, usahanya, tokonya, putra-putrinya yang sekolah dan kuliah, Tuhan berkati dengan pimpinan-Mu yang luar biasa. Yang memberikan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang indah pada waktunya. Yang merindukan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungan dan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang merindukan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Sehingga dapat dipersatukan dalam tali kasih pernikahan yang kudus. Yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan berkati dengan berkat panjang umur dari Tuhan. Tuhan berkati berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Sehingga yang berulang tahun pada minggu ini menerima berkat pimpinan, tuntunan, kasih karya-Mu yang luar biasa indah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat memperingati hari Pentakosta pada pagi hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Maju Gereja Efrata. Haleluya.